Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke This is Daryl Cryptomology episode yang kedua teman-teman. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di grup lain atau di platform lain seperti di Telegram dan lain-lain, dan juga menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu juga dipastikan penipu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati, jangan transfer, oke? Nah teman-teman, di Cryptomology episode yang kedua ini gue akan seperti biasa gue akan bahas Bitcoin juga, itu yang pertama, dan gue akan membahas beberapa koin altcoin lainnya teman-teman ya. Dan kesempatan ini gue akan bahas tentang Polkadot, dan juga kemudian gue akan bahas tentang Binance, dan yang terakhir koin lucu-lucuan ya. Jadi gue akan sharing juga di setiap segmen. Gue berpikir untuk gue tambahin satu altcoin yang benar-benar capnya tuh kecil dan chance-nya untuk dia 20x atau mungkin 100x itu bisa besar teman-teman ya. Bukan besar sih, maksudnya mungkin terjadi gitu ya. Jadi gue akan tambahin yang kebetulan koin yang lucu-lucuan kali ini, gue sebutnya koin lucu-lucuan teman-teman ya, yaitu adalah Kokos teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu ya silahkan pantengin. Dan juga di episode kemarin gue sudah bahas tentang AAV, nanti gue juga akan review ulang lagi tentang AAV gimana keadaannya sekarang dari yang kemarin gue sudah bahas, oke? Nah sekarang tanpa berlama-lama lagi teman-teman, seperti biasa gue akan jelasinnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga bisa lebih berinteraksi dengan chart dan datanya. Oke, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa teman-teman ya, di pembahasan kali ini ya, jadi kita masuk ke kriptomologi lagi. Dan di episode yang kedua ini teman-teman ya, setelah kemarin gue udah bahas tentang AAV dan juga Bitcoin, tentunya hari ini gue tentu akan bahas Bitcoin lagi karena Bitcoin itu sekali lagi menurut gue itu menjadi mother of crypto teman-teman. Jadi kita harus bahas terus nih yang namanya Bitcoin ya, karena kalau misalnya kalian mau invest pun dalam jangka waktu yang cukup lama, menurut gue koin yang paling worth atau paling gue rekomenin ya untuk kalian invest itu adalah Bitcoin, ya nggak ada yang lain lagi. Kalau misalnya kalian mau yang altcoinnya, ya itu risknya lebih besar lagi dari Bitcoin ya, karena Bitcoin itu sendiri juga memiliki risk yang lumayan sebenarnya. Oke, nah seperti biasa teman-teman ya. Untuk memulai ya, seperti biasa gue akan bahas dari market cap-nya dulu teman-teman. Kita harus melihat market cap-nya dulu dari kripto ini ya, semua kripto baik itu yang termasuk Bitcoin-nya atau yang di luar oleh Bitcoin-nya, kita harus bahas ya. Karena apa? Karena market cap ini menunjukkan adanya partisipasi dari investor itu udah seberapa banyak sih yang masuk ke market itu gitu ya. Jadi itu memastikan bahwa oh ternyata nih kripto ini sudah mulai dilirik, sudah memiliki base atau fondasi yang kuat ya. Ya walaupun market cap ini tidak bisa dijadikan patokan yang full ya, tetapi seenggaknya ini membantu kita melihat bahwa market cap ini sudah mendapat kepercayaan di partisipan gitu teman-teman ya, atau dari investor, bisa dari pokoknya dari orang-orang yang ikut ya, baik itu trader, baik itu investor di dalam crypto market ini. Oke. Nah, ini kita mulai ya. Gue pakai trading view untuk menentukan market, untuk melihat chartnya ya dari crypto market ini. Nah, ini dilihat dari yang termasuk Bitcoin ya. Market capnya sekarang berada di 1,485 triliun dolar teman-teman ya. Ini cukup besar, dia sempat rebound teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari dari chartnya ya. Nah, ini chart yang termasuk ya. Nah, dia sudah masuk ke area dynamic supportnya di sini teman-teman ya, di angka sekitar 1,365 T gitu ya, triliun. Nah di sini menarik ya, di level ini teman-teman ya, di tanggal 26 Februari kemarin ya, itu dari range 1,32 sampai 1,473 triliun ya, itu ada volume yang sangat luar biasa teman-teman ya. Ini volume luar biasa banget ya untuk satu hari trading seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat dari volume dia paling ekstrim ya. Nah tapi ada kabar baiknya ya. Ini sorry gue sambil makan permen ya. Di sini ada kabar baiknya kalau misalnya kita blok ini teman-teman ya, seperti ini. Nah ini di tanggal 1 Maret kemarin ya, dia sudah breakout ke atas teman-teman ya. Sudah breakout ke atas dari range ini, berarti tendensinya ya dia tuh akan terus ke atas nih, dia punya market cap-nya. Ya gue berharap sih bisa nyentuh 2 triliun teman-teman ya, dan itu menjadi
stimulus atau menjadi katalis yang bagus sekali untuk kripto kalau misalnya market cap-nya bisa sampai 2 triliun ya. Itu udah bagus banget. Jadi ini tendensinya masih up ya. Dia swing low sudah terbentuk di sini dan harganya market cap-nya ini siap jalan ke atas ya. Itu untuk market cap-nya, jadi market cap-nya itu masih bullish, masih bergerak ke angka 2 triliun. Nah, sedangkan kalau market altcoin-nya ya, ini di luar BTC teman-teman ya, di luar BTC, jadi market altcoin-nya juga sama ya. Di sini dia terjadi trade yang sangat luar biasa, 1.2 triliun trade-nya satu one day gitu ya. Dan ini juga sama teman-teman ya, dia sudah break dia punya range-nya di sini ya. Nah, di sini dan dia sekarang bergerak ke atas ya. Sama mudah-mudahan dia yang di altcoin-nya ini dia bisa tembus sampai gua harap 1 triliun ya, 1 triliun dollar itu ya. Itu sudah cukup bagus. Jadi 1 triliun dollar di BTC, 1 triliun dollar di altcoin. Jadi dia punya dominance itu berimbang ya, 50-50 itu menjadi sangat sehat menurut gua. Oke. Itu untuk market cap-nya di luar kripto. Jadi secara market cap masih aman ya, masih terus growing market cap-nya dari kripto ini. Jadi ini masih oke. Nah, kemudian ini gua close aja. Nah, kemudian gue lihat dari dominance-nya teman-teman ya, dari market dominance-nya. Sekarang masih dominasi oleh Bitcoin ini 61% ya. Gue bilang kenapa? Karena ya secara market cap juga Bitcoin ini yang paling dominan memang ya. Itu jadi membuat BTC dominance ini masih 61% gitu loh. Dan diikuti dengan Ethereum ya, segala bla 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 segala macam. Altcoin-nya itu masih menduduki sekitar 39% teman-teman ya. Dan tadi goals-nya itu kalau misalnya Bitcoin dominasi 50 terus altcoin yang lainnya 50 itu menurut gue sih sehat ya. Maksudnya menurut gue jadi menarik ya kripto ini. Karena altcoin ini jadi banyak partisipannya, Bitcoin ini juga banyak partisipannya. Jadi dia pergerakannya tuh sehat gitu loh. Jadi secara market dominance Bitcoin masih 61%, belum menunjukkan adanya dominasi dari altcoin lain gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya tidak ada yang tidak ada yang ekstrim di sini. Binance kemarin 3%, sekarang turun jadi 2,61 gitu ya. Dan juga Cardano di sini menjadi 2,65 ya. Cardano ini satu koin yang cukup bagus juga gitu. Bukan cukup bagus sih sebenarnya, untuk ukuran altcoin dia bagus banget gitu ya. Oke, itu untuk BTC dominance-nya masih didominasi oleh BTC gitu ya. Sorry, market capitalization dominance-nya masih didominasi oleh BTC gitu ya. Oke, itu untuk market cap ya, kita sudah berbicara, kita sudah bahas. Intinya dari market cap tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Sekarang gue bahas ke chartnya Bitcoin teman-teman ya. Nah, Bitcoin kemarin sempat gue bilang dia sampai ke level berapa nih? 42.000 teman-teman ya, 42.000. Tapi ternyata nggak nyampe ya, 42.000 dia nyampe di 40, ya nyentuh angka 42.000 tapi 42.900 ya, 43.000 lah ini hitungannya ya. 43.000 dia sudah up lagi gitu ya. Dan itu memang masih di dalam range belinya si Elon Musk nih ya. Elon Musk kan beli dari 38.000 sampai 46.000. Mungkin average dia ya di 42.000 si Elon Musk itu. Mungkin ya, gue nggak tahu secara persis. Oke, tapi begitu dia nyentuh dekat ke area buy-nya si Elon Musk ini, dia masih naik lagi gitu. Tapi di sini ada yang perlu diperhatikan ya. Ini pada saat naik ya, ini dia Bitcoin tuh masih harus ngebreak area 51.000 sampai 52.500. Kalau misalnya dia bisa bergerak di atas 52.500 ini ya dan bertahan di atas itu kemungkinan besar dia akan bikin all time high lagi teman-teman ya untuk BTC. Tapi selama dia masih belum break nih ya di 51.000 sampai 52,5 ya, itu bisa jadi konsolidasi dulu untuk beberapa waktu ya. Mungkin bulan Maret ini kita akan melihat konsolidasi yang cukup panjang mungkin ya teman-teman ya, selama dia belum break si 52.500 ya. Kalau dia udah break ya itu bisa menjadi satu acuan yang bagus, satu katalis yang bagus buat kita ya, bahwa segera membuat all time high lagi ya. Nah, all time high-nya berapa? Ya mungkin bisa ke 67.500 teman-teman, bisa ke 70.000 ya. Itu menjadi target berikutnya dari si Bitcoin ya. Karena kemarin kan sempat hampir nyentuh 60.000 ya. Tetapi dia kemudian mengalami koreksi yang cukup lumayan ya. Sekarang dia sedang merangkak naik lagi. Ya kita berharap kalau misalnya 52.500-nya sudah break ya, nanti ada berita segala macam 68.000 sampai 70.000 itu bisa kena, yaitu angka target next-nya untuk Bitcoin. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu, oke? Nah, di minggu kemarin gue jelasin tentang AAV ya. Gue ada bahas tentang AAV ya. Nah, kemarin AAV ini sendiri teman-teman gue sudah bilang ya, dia sentuhnya ke area kemarin mana ya datanya ya? Sebentar ya.
AAV USD ya. Kemarin kayaknya gue ada deh ya. Gue bikin tuh itunya. Oke, sudah nggak ada ya. Udah hilang ya. Berarti intinya sih gini ya. Kemarin tuh AAV gue bilang dia bakal mantul di area sini, teman-teman ya, di sini ya, di area sini ya, di sekitar 310 ya, 310-an ya. Dan dia kena akhirnya teman-teman, kena 310 dan dia sekarang mantul lagi. Sekarang berada di posisi 386 ya. Nah, untuk kalian yang trader ya, mungkin kalian bisa mulai TP sekarang ya. Kalau sebagai trader loh. Kenapa? Karena sekarang ada di area supply-nya lagi. Ini area supply teman-teman ya di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau atas dikit lagi ya, itu di 450-an ya. 450-an tuh udah wajib kalian TP kalau kalian seorang trader ya. Tapi kalau misalnya kalian investor ya, kalian bisa tahan kalau kalian percaya AAV ini sebagai salah satu platform DeFi yang akan meledak gila-gilaan ke depannya, ya silahkan kalian bisa tahan AAV ini. Gitu ya. Karena memang AAV ini secara company bagus gitu. Tetapi jangan lupa AAV ini punya kompetitor yang juga nggak kalah bagus, teman-teman ya, seperti One Inch ya, seperti sushi gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus pertimbangkan itu juga, oke. Tetapi nggak ada salahnya kalau misalnya intinya gini, AAV ini termasuk salah satu platform atau salah satu teknologi yang basisnya itu atau sektornya itu DeFi yang cukup bagus, itu menjadi salah satu kekuatan, oke. Nah, sekarang gue akan bahas salah satu koin lagi teman-teman ya. Dia capnya juga lumayan ya, tidak terlalu kecil ya. Jadi ini, dan juga dia memiliki, menurut gue dia memiliki potensi yang cukup besar ke depannya. Jadi buat kalian trader atau investor, gue sih lebih cenderungnya ke investor sih sekarang, karena kalau yang in-depth review ini memang buat kalian yang mau invest lama ya. Karena gue pun sebagai seorang trader gitu ya, gue bagi porsi-porsinya gitu. Ada portfolio gue yang gue buat hold lama yang jadi investornya gitu ya. Ada juga portfolio gue tuh yang gue mainnya tuh di koin-koin kecil atau koin-koin ibaratnya second linernya juga, bahkan sampai koin-koin yang ibaratnya koin-koin receh lah, koin-koin lucu-lucuan ibaratnya gitu. Gue juga ada. Ya, tetapi kalian harus pahami juga profile risk dari masing-masing koin tersebut, oke? Nah, koin apa? Namanya adalah Polkadot, teman-teman ya. Yang mau gue bahas hari ini adalah Polkadot, dan juga gue akan singgung sedikit juga tentang Binance Coin ya. Jadi untuk Polkadot ya, Polkadot itu sebentar teman-teman. Nah, ini websitenya ya, kalau misalnya bisa kalian lihat Polkadot. Polkadot itu apa sih sebenarnya? Polkadot itu network teman-teman ya. Itu seperti Ethereum lah. Kalau misalnya kalian sudah paham tentang Ethereum, yaitu konsepnya mirip Ethereum ya. Atau dia tuh sebagai apa ya? Sebagai ibaratnya jembatan lah ya, jembatan buat teman-teman yang mau anak-anak yang mau bikin aplikasi decentralized, itu dia bisa menggunakan si network atau teknologinya si Polkadot ini gitu ya. Sama seperti Ethereum ya, POS ya, proof of stake gitu loh. Jadi dia intinya tuh ya itu tadi ya, menjadi jembatan seperti itu. Oke. Nah, itu terus perbedaannya apa nih Polkadot dengan Ethereum itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Intinya sih gini loh, Ethereum sekarang, kalau Ethereum yang sekarang ya, itu kalau dibandingin sama Polkadot ya, teknologinya itu masih kalah jauh teman-teman ya, kalah jauh, karena si Polkadot ini memiliki teknologi yang sudah cukup bagus nih. Kalau misalnya kalian lihat ya perbedaannya seperti ini. Oh sorry, ini bukan websitenya ya, ini pure stake ya. Ini cuman mau jelasin komparasi antara si Ethereum dan Polkadot. Nah, ini ya perbedaannya apa. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Polkadot kalau sekarang kan Ethereumnya 1.0 ya teman-teman, belum yang 2.0 ya. Kalau sama yang 1.0 itu udah kalah jauh lah, arsitekturnya itu sudah kalah. Yang Ethereum menggunakan single chain, sedangkan Polkadot itu menggunakan multiple chains ya. Terus dari back end developmentnya juga bagusan si Polkadot menurut gua gitu ya. Dan kemudian dari composability-nya, dari smart contracts-nya, dari cost-nya semua itu menurut gua masih lebih bagus Polkadot ya. Dari konsensus algoritmanya aja ya, mekanismenya itu juga Polkadot lebih bagus menurut gue ya. Kalau yang lama nih sekarang masih pakai ETH ini ya. Dan kemudian kalau yang 2.0 nih bagus nih. Ini pakai Casper teman-teman, Casper POS. Dan si Polkadot sekarang pakai BEP/Grandpa ini, proof of stake-nya. Oke. Nah, ini apa masing-masing kalian bisa baca aja ya. Kalau misalnya gue jelasin sekarang ini panjang banget ya. Intinya kalian videonya bakal jadi panjang. Jadi kalian bisa browsing apa sih Casper, apa sih BEP atau /Grandpa ini apa sih gitu ya. Nah, terus execution programnya ini tentang cost-nya teman-teman ya. Cost-nya tuh juga berbeda ya. Antara si Ethereum dan juga Polkadot. Intinya Polkadot bisa lebih murah gitu ya. Itu kalau misalnya gue jelasin. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu teman-teman ya, ini gue jelasin sedikit deh ya. Ini apa sih maksudnya tuh si Polkadot itu konsensusnya tuh pakai apa sih kan? Konsensus itu kan ada dua ya, ada
proof of work sama POS gitu. Kenapa nggak proof of work ya? Proof of work itu kan seperti Bitcoin ya, segala macam ya. Itu pasti intinya dari segi cost-nya itu lebih dari segi energinya tuh lebih tinggi ya, lebih konsumtif ya energinya. Tapi kalau misalnya POS itu energinya lebih efisien seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa baca nih di Polkadot Wiki kalau misalnya kalian tahu mau tahu tentang Grandpa/BEP ini apa, BEP itu apa gitu ya. Kalian kalau misalnya mau tahu, kalian tinggal baca-baca ini aja, oke? Nah, kalau terus kita berbicara tentang koinnya itu sendiri ya. Kalau misalnya gue cari di sini Polkadot Network ya, Polkadot, kita klik aja, Polkadot Network. Nah, seperti ini ya, ini websitenya ya. Kalau misalnya kita lihat ya dari Polkadot ini, dari foundernya dulu deh ya. Foundernya ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian tahu, sebentar ya. Intinya foundernya itu pertama nih ada si Gavin Wood ini teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak tahu Gavin Wood sih ya, berarti kalian kurang mendalami kripto gitu ya. Gavin Wood ini terkenal sekali ya. Dia salah satu co-founder dari Ethereum teman-teman ya. Dan dia pindah ke, sekarang dia jadi foundernya si Polkadot ya. Nah, si Gavin Wood ini punya track record yang sangat fenomenal sekali dari Microsoft ya, segala macam ya. Pokoknya si Gavin Wood ini sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya, sudah tidak diragukan lagi kalau misalnya kita bedah dari perjalanan dia di cryptocurrency itu sudah tidak asing lagi. Terus dia punya tim yang namanya Aaron Buchanan ini, kalau misalnya salah pronunciation maaf. Intinya ini juga memiliki track record yang luar biasa teman-teman ya. Dari Ethereum juga, dia juga sempat di Ethereum juga ya. Ada Edward Thompson ya, dia juga luar biasa sekali ya, orang Cisco lah, orang segala macam. Pokoknya dia juga berbobot lah ya, legit banget orangnya. Kemudian ada Casper Jorgensen ya. Ini juga legit teman-teman ya. Gue udah baca, kalian bisa baca LinkedIn-nya masing-masing ya. Ada Serahir, ada Fabio Lama ya. Ini gue belum terlalu gali tentang dua orang ini sebenarnya. Cuman dari 3 orang ini sudah dipastikan dia punya track record yang sangat bagus. Mantan Ethereum yang bisa membuat Ethereum sebesar sekarang gitu ya. Ngomong-ngomong tentang Ethereum ya, sekarang kan 1.0 ya. Ada threat sih sebenarnya untuk Polkadot ini sendiri, ada threat gitu, ada ancaman dari Ethereum ya. Kalau misalnya Ethereum rilis ya yang 2.0, itu bisa menjadi ancaman serius untuk si Polkadot ini atau si Cardano ya, karena Cardano dan Polkadot ini memiliki memiliki konsep yang sama dengan Ethereum sebenarnya gitu ya, kompetitor sebenarnya. Ya tetapi ya gue berharap sih kalau dari market cap-nya aja teman-teman ya. Ini gue bahas dari market cap-nya sebentar. Nah, ini ya. Kalau kita lihat kripto ya, market cap-nya dia tuh sudah 180 billion teman-teman ya, 180 billion dollars. 180 billion dollars, bener kan ya? 1 2 3 4 5 6. Ya, 180 billion dollars. Oke. 1 2 3 130. Ya, 180 billion dollars. Nah, ini si Ethereum ini aja harganya udah 1.566 teman-teman ya. Sekarang kalau kita lihat Polkadot ya, dia 33 billion, sekarang harganya masih 36. Jauh banget teman-teman, jauh banget. Apalagi si Cardano ini juga ya, dia 39 billion ya, dia masih harga 1.24. Ini juga masih murah sekali dibandingkan dengan si Ethereum. Makanya dua ini bisa dibilang ada yang bilang nih Ethereum killer, cuman ya kalau misalnya Ethereum jadi 2.0 ya gua rasa sih nggak ada yang namanya Ethereum killer gitu ya, karena Ethereum 2.0 itu sudah sangat kuat sekali ya. Dia punya algoritma, dia punya konsep segala macam, costnya juga jauh lebih murah seperti itu ya. Jadi gua rasa kalau Ethereum keluarin 2.0 ini menjadi berbahaya buat Cardano atau Polkadot, tetapi bukan berarti ini akan hancur, enggak ya, karena dia punya kelebihannya masing-masing seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu dari foundernya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita dari Twitter teman-teman ya. Twitternya kita lihat dari Twitter si Gavin ini, dia ngomonginnya apa ya. Terus kalian harus juga cek ya Twitternya si Polkadot ini ya. Dia punya 107k follower, luar biasa. Dan Polkadot punya 203k follower, berarti dia punya komunitas yang cukup oke teman-teman ya. Dan ini dijaga ya, masih ada update tentang koin tersebut ya. Jadi kalian bisa baca ini Twitternya. Ini juga bagus sekali untuk kalian baca kalau misalnya kalian mau invest ya. Cukup oke gitu ya untuk kalian bacain ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, dari segi perusahaannya teman-teman, bukan perusahaan sih ya, apa ya bilangnya, teknologi lah. Dari segi teknologinya seperti itu Polkadot ya, intinya dia ini
seperti Ethereum ya, dia menyediakan jembatan bagi developer yang mau membuat decentralized application ya, atau membuat koin baru ya. Kalau di Ethereum kita tahu under apa namanya, dia banyak koin-koin sekarang yang pakai ERC20 ya. Mungkin Polkadot itu juga sama, tapi gua nggak tahu tuh nama minutes-nya apa gitu, jadi gua nggak tahu. Oke. Nah, sekarang dari segi technical teman-teman ya, gua akan bahas si Polkadot ini. Oke, USDT ya. Kenapa gue Tether ini sama kayak US dollar, jadi harganya ya sama gitu ya. Gue anggapnya seperti itu. Nah, teman-teman ya, untuk USDT-nya sekarang harganya di 36 ya, let's say teman-teman ya. Dan dia sekarang sudah bikin swing ya, dan dia bisa ke atasnya. Target terdekatnya si siapa namanya, si dot ini ya, kalau misalnya kita pakai external retracement Fibo aja, teman-teman ya. Ini kita bisa masuk ke 52, teman-teman ya, ke angka 52. Nah, ini kalau angka 52 ini kalau misalnya kita buy sekarang ya, risk-nya 19%, target kita ke sini itu sekitar 40%, teman-teman ya. Dan itu cukup lumayan ya untuk si dot ini ya. Dan ini semoga bisa tercapai dalam waktu 1 bulan ke depan, teman-teman ya, untuk si dot ini ya. Nah, itu jadi kalau misalnya kalian mau invest di mau ambil posisi di dot ya, itu it's okay sekarang ya. Sekarang juga harganya masih bagus. Dia baru aja rebound, tinggal menuju ke target harganya di sekitar level 52. Oke, itu untuk si dot. Dan ada satu berita lagi teman-teman yang mendukung kenapa gue bilang dot ini menarik ya, karena ini nggak cuma menarik untuk di mata retail, tapi banyak ada major Dubai Crypto Fund ya teman-teman. Crypto Fund itu seperti ibaratnya tuh ya institusi lah ya dibilangnya. Dia tuh ngejual 750 juta ya BTC-nya untuk di switch teman-teman ya, untuk di switch kemana, ke Cardano dan juga si Polkadot ya. Nah, ini kan ada sesuatu yang lucu teman-teman, maksudnya ada yang menarik lah, bukan lucu gitu ya, karena nah ini kalau misalnya kalian baca beritanya ini menarik sekali ya. Jadi intinya si Crypto Fund ini dari Dubai ini melihat sesuatu yang ada di si Cardano dan juga Polkadot. Kalian bisa baca beritanya tinggal di Google aja gitu ya. Jadi ini bisa memperkuat ya bahwa ya berarti ada si Cardano dan Polkadot ini ada something gitu. Dan kalau dari tech review-nya juga ya, dari coin review-nya ya, itu si Cardano dan juga si Polkadot ini dan juga si Cardano tentunya dia memiliki legitimate yang sangat tinggi di coin review-nya, dari segi teknologi, dari segi community-nya ya. Jadi ya ini kalau misalnya untuk kalian pegang ya, ini termasuk cukup aman ya. Secara market cap pun dia masih 10 besar, so it's okay. Koinnya ini juga deflationary ya, ada limitnya teman-teman, gue denger ya, cuman di pokoknya market cap belum muncul ya limitnya, gue nggak tahu berapa maksimal supply-nya, tapi katanya sih ada ya. Sempat dulu 10 juta, cuma sekarang berubah ya, berubah jadi berapa nih sekarang, mau 1 billion teman-teman ya. Ya udah, itu nanti tinggal dilihat aja. Kalau misalnya ini nggak ada limitnya pun, dia pasti inflationnya itu dijaga teman-teman ya, nggak boleh lebih dari 10% seperti itu ya. Cuman ya nanti kita lihat aja sih ke depannya seperti apa si Polkadot ini. Oke, itu untuk si Polkadot. Yang kedua teman-teman ya, gue mau bahas tentang yang namanya Binance ya, BNB. Nah, ini ya BNB ini gue nggak akan bahas perusahaannya, karena kalian pasti tahu ya, BNB ini produknya itu cuma teknologi, cuma apa ya, dia sebagai exchanger teman-teman ya, exchanger terbesar ya saat ini loh, yang untuk saat ini dia terbesar untuk menjadi exchanger, sehingga itu koinnya itu sangat diminati, karena kalau untuk trading di BNB ya, itu kan alat tukarnya itu cuman ada 3 ya yang gua tahu teman-teman, USDT ya, itu terus kemudian ada BTC, dan juga yang terakhir pakai BNB ini. Makanya BNB coin ini pasti harganya akan kepam ya. Kenapa? Karena dia banyak dibutuhkan di platformnya si Binance itu sendiri, sehingga ini menjadi bagus sekali gitu ya si Binance ini. Ya selama si Binance-nya ini baik-baik aja seperti sekarang dan growing terus ya teman-teman ya, itu harga koinnya akan terus naik menurut gua gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat dari teknikalnya, gua akan bahas lebih ke teknikal ya si Binance ini ya. Ini untuk dari segi teknikalnya, dia sudah break, dia punya base kecil yang bentuknya tuh menyerupai pattern seperti ini teman-teman ya. Dia sudah break ke atas ya. Sekarang dia menuju ke high yang sebelumnya dulu, dia di level sini teman-teman ya, di level 350-an ya, 350 US per koinnya gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian nanya nih, ini bisa sampai berapa BNB? Target pertama itu mungkin sampai ke 500 teman-teman ya, sampai ke 500 gitu loh. Apakah bisa sampai ke 500? Ya nggak ada yang tahu ya.
Tapi kalau dari technicalnya ya itu mungkin aja karena dia masih berada di jalur bullishnya ya, di jalur bullishnya masih sangat kencang sekali. Mungkin aja dia bisa menyentuh ke 500 dalam beberapa waktu ke depan ya. Tapi kalau misalnya gue lihat secara overallnya memang kripto ini di bulan Maret ini agak flat teman-teman ya, nanti bisa agak flat ya. Nanti baru masuk bulan April dia bisa ngepam lagi ke atas gitu loh. Jadi ya BNB dan juga Polkadot ini bisa dijadikan referensi buat kalian kalau misalnya kalian bingung mencari altcoin ya. Kalau misalnya kalian mau beli koin selain di BTC ya, kalian bisa cek si BNB ini dan juga si Polkadot. Untuk AAV juga yang kemarin itu juga masih bisa kalian perhitungkan ya teman-teman ya. Itu juga bagus sekali karena itu sektornya itu DeFi ya. DeFi itu kita percaya kalau misalnya kripto ini maju, sektor yang pertama dihajar itu adalah finance yang pasti, karena finance itu yang paling banyak ribet-ribetnya kalau yang sekarang ya. Kalau yang masih centralized pakai bank yang masih bersangkutan dengan bank sentral di dunia itu ya, itu pasti akan diserang tuh finance-nya dulu gitu loh. Oke. Nah, terus itu adalah koin-koin yang menurut gua memiliki prospek yang bagus. Sekarang gua mau kasih tahu ke kalian koin yang lucu-lucuan buat gua ya, yang masih bisa 20x, 30x, maksudnya 20x, 30x apa? Untung kalian bisa 20 kalinya atau 2000% atau 3000% bahkan sampai 10.000%, teman-teman ya. Cuman ya ini pernah terjadi, teman-teman. 10.000% tuh jangan kalian kira gede banget ya, karena di kripto itu sering banget ya. Kalau koin-koin yang ICO gitu atau koin-koin kecil itu bisa 100 kali lipatnya gitu. Itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah, koinnya yang gue maksud ini adalah Kokos ya. Nah, semua koin, oh ya disclaimer, semua koin yang gue pilih di sini gue pilih koin-koin yang sudah listed di Binance ya teman-teman ya, supaya kalian bisa trading gitu ya. Karena kan nggak semua orang trading di Kraken misalnya, nggak semua orang trading di Coinbase, nggak semua orang trading di OKEx gitu ya, OK Exchange gitu kan. Tapi kebanyakan orang tahu lah Binance itu ya. Jadi gue rekomen ini itu yang dari Binance ya. Sekarang harganya itu masih di 0,8 ya. Kokos ini teman-teman ya, buat kalian tahu aja, ini teknologinya adalah dia kalau misalnya kita baca, dia ini adalah next generation of digital game economy. Gila gak sih? Jadi buat kalian yang gamer, kalau misalnya kalian percaya nanti ke depannya itu dunia e-sport atau game itu bakal ada masuk ke blockchain, ya ini mungkin Kokos ini bakal menjadi gate-nya menurut gua. Dan juga Kokos ini sangat mengusung namanya NFT, teman-teman. Yang kita tahu NFT itu sekarang menjadi sesuatu yang lagi hype, teman-teman ya. Yang kalau buat kalian yang nggak tahu NFT itu apa, itu NFT itu yang kayak ibaratnya jualan gambar, tapi gambar itu menjadi sangat unik ya, jadi nilai dan memiliki nilai jual sendiri ya. Bahkan kemarin di lelang tuh sampai ada yang satu gambarnya itu, satu NFT-nya itu laku 10 Ethereum, teman-teman. Kan gila gitu ya. Jadi ya ini salah satu blockchain yang mendukung tentang NFT itu ya, tentang yang menyediakan NFT ya. Ini si Kokos ini termasuk Kokos BCX ini ya termasuk ya. Jadi kedepannya ini kalian bisa lihat-lihat ya tentang white papernya, kalian bisa baca sendiri ya kalau misalnya kalian mau tahu tentang Kokos. Yang jelas ini partnershipnya juga sudah jelas ya teman-teman ya, dia dengan Binance Lab ya. Ini terus kemudian dia juga berpartner dengan OK Blockchain Capital ya, ini dari OK Exchange ya, dan ini juga bagus sekali ya. Dan banyak partner-partner lainnya yang kalian bisa selidiki sendiri ya. Ini siapa sih sebenarnya in blockchain, terus Divan ya, kemudian 500 ini kalian tinggal kalian tinggal selidiki sendiri ini apa. Tapi menurut gua overall ini legit teman-teman ya, ini bagus. Mudah-mudahan ini bukan scam ya, karena ini kan baru launch baru launch di bulan Januari teman-teman ya. Januari kemarin, 23 Januari itu pertama kali ditradingkan ya, masuk list di Binance gitu. Oke. Nah, untuk Kokos ini kalau misalnya koin-koin lucu ini ya, ini sih koin-koin disimpan ya teman-teman ya. Jadi gue di sini strateginya adalah gue menyisihkan ya 5% maksimal dari portfolio gue untuk gue beliin koin-koin beginian ya. Maksimal 5%, biasanya sih 2%, 3% ya. Jadi misalnya gue taruh 10 juta di sini teman-teman ya, gue diemin aja, gue anggap aja tuh 10 juta gue tuh uang hilang gitu ya. Gue pernah melakukan itu sebelumnya di satu koin yang namanya Wabi teman-teman ya, dan itu berhasil masuk ke 400%-an ya. Tapi sekarang gue lagi switch dulu ke koin lain ya, karena Wabinya itu lagi turun lagi gitu. Jadi ya ini intinya sekarang nextnya itu ya bisa mungkin jadi gue taruh di Kokos teman-teman ya. Kokos ini karena baru mulai juga masih 0,8 ya, gue berharap sih dia bisa minimal 20x ya, atau 20 kali itu sudah bagus, atau 2000% teman-teman ya. Itu ya, tapi ingat ya, harus dianggap uang hilang gitu loh. Jadi jangan dipakai uang untuk yang uang dari portfolio kalian ambil banyak-banyak tuh enggak. Jadi ini anggap uang hilang aja, karena ya memang seperti itu. Kalau misalnya koin-koin lucu-lucuan ya
caranya seperti itu ya. Tapi ya selama gua trading di koin lucu-lucuan nggak pernah sih ada yang scam, nggak pernah ya sampai uang gua tuh hilang nol gitu, nggak pernah. Ya mudah-mudahan sih kedepannya jangan sampai gitu teman-teman. Oke. Nah itu untuk targetnya si Kokos ini gue sendiri nggak tahu ya targetnya bakal sampai berapa kalau koin-koin lucu-lucuan gini. Intinya gue minimal berharap dia 20x teman-teman ya, 20x. Jadi kalau misalnya dia 0,8 ya, 10 kalinya itu mungkin ya di $8 gitu ya. Ya mungkin gue berharap dia sampai ke $16 ya, $10 lah. $10 tuh sudah bagus buat gue gitu loh. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Sebentar nih gue gambarin dulu ya kalau misalnya ini $10. Kalau dia sampai ke $10 ya ini berapa persen nih? Ya 1000% lah ya. Ya itulah. Jadi kalau sampai $10 ini gue udah senang banget sih untuk Kokos ini. Oke. Nah, itu teman-teman yang gue mau sharing di episode kali ini ya. Jadi ada dua koin yang kalian harus perhatikan, yaitu adalah Polkadot dan yang kedua Binance. Itu lumayan ya, BNB. Dan yang kalau koin lucu-lucuannya Kokos.USD, Kokos ini, Kokos BCX ini wajib kalian pantau lah, masukin ke watchlist apa yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Oke. Ya teman-teman, sekali lagi gue bukan investment advisor, gue bukannya crypto expert ya. Ini bukan rekomendasi, ini hanya sharing gue aja tentang beberapa koin ya menurut pribadi gue. Jadi jangan dijadikan ini sebagai sebagai rekomendasi ya. Ini gue disclaimer aja. Jadikan ini referensi aja. Kalau misalnya kalian setuju ya kalian gali lagi lebih dalam, kalian sesuaikan dengan risk profile kalian, dengan money management kalian ya. Karena seperti yang kita tahu, cryptocurrency bisnis ini atau instrumen ini tuh memiliki resiko yang sangat besar karena volatility-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi pergerakan 20% per hari plus minus itu sangat wajar sekali di kripto. Oke, hati-hati teman-teman. Mungkin sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang sudah gue sebutkan seperti Polkadot, Binance, dan juga Kokos tadi sudah yang ada gue jelaskan teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing sini bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman ya, bisa kalian jadikan referensi. Ingat ya, ini disclaimer aja teman-teman, ini bukan rekomendasi, gue bukan investment advisor atau apapun, atau crypto maniak atau crypto expert atau apapun ya. Gue di sini hanya seorang trader yang berusaha buat ngasih view gue tentang koin-koin tersebut teman-teman. Jadi jadikan ini sebagai referensi. Kalau misalnya kalian mau ngambil action, kalian sesuaikan dengan money management kalian sesuaikan dengan profile risk kalian tentunya. Ingat, cryptocurrency itu adalah instrumen yang memiliki risk yang sangat besar teman-teman, karena volatilitasnya sangat besar, tetapi juga dia bisa mendapatkan return yang besar ya. Tapi tentu disertai dengan risk yang besar, makanya kalian harus jaga di sana. Oke? Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue tidak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di platform lain ya seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan penipu. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi dari video ini teman-teman ya. Dan juga kalian juga bisa bantu like dan jangan lupa nyalain loncengnya, dan juga di set loncengnya itu ke all videos ya, jangan sampai ke recommendation video saja, supaya kalau misalnya gue ada video lebih lanjut ya kalian bisa nggak ketinggalan. Oke? Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun ya, tentang koin ya, tentang apapun lah yang mau gue bahas di materi kedepannya. Kalian tinggal komen di bawah, gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.